warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bina Aprilia dengan NIM 023 kelas 2 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pendidikan kurikulum merdeka, peluang dan tantangan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kurikulum Merdeka hadir dengan memberikan keleluasaan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, dan berpihak pada siswa. Perencanaan pendidikan itu menjadi aspek yang sangat penting. Perencanaan yang efektif berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam merancang tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, penyediaan sumber belajar, hingga sistem asesmen yang akan digunakan. Jadi, kurikulum merdeka itu membawa pendekatan yang meliputi pembelajaran berdiferensiasi, P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta penilaian formatif yang lebih humanis. Selain itu juga, pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Penerapan kurikulum merdeka ini juga membuka banyak peluang bagi dunia pendidikan Indonesia. Nah, dengan adanya keleluasaan dalam menentukan materi dan metode pembelajaran, sekolah dan guru itu dapat mengoptimalkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di dalam pembahasan ini, kita memerlukan rumusan masalah yang ingin ditanyakan. Yang pertama, ada apa itu perencanaan pendidikan dalam konteks kurikulum merdeka? Apa saja sih peluang yang ditawarkan kurikulum merdeka? Dan apa tantangan yang dihadapi dalam perencanaannya? Setelah kita mengetahui rumusan masalah yang ingin ditanyakan, kita juga memiliki tujuan. Yang pertama ada menjelaskan konsep perencanaan pendidikan kurikulum merdeka, mengidentifikasi peluangnya, dan menganalisis tantangan dalam pelaksanaannya. Sekarang kita masuk ke subbab pertama, perencanaan pendidikan dalam konteks kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam penyusunan rencana yang mencakup tujuan, strategi pengajaran, pemilihan materi, dan evaluasi untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditargetkan. Jadi, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk menciptakan situasi belajar yang efektif dan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, melibatkan langkah-langkah mendetail untuk merancang dan mengelola pengalaman belajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kurikulum merdeka, pendidik itu lebih luas dalam menyelenggarakan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan, sifat, dan minat siswa sekolah dasar. Dalam konteks kurikulum merdeka, perencanaan pendidikan itu bukan sekedar menyusun jadwal atau silabus, tapi lebih pada bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sesuai kebutuhan dan potensi setiap siswa. Oleh karena itu, menekankan pentingnya kebebasan dan otonomi belajar yang memungkinkan siswa memiliki kendali lebih besar atas pendidikan mereka dan siswa juga memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan abad 21. Selanjutnya kita bahas ke subbab yang kedua, yaitu peluang yang ditawarkan kurikulum merdeka dalam perencanaan pendidikan. Dengan adanya kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan kurikulum, perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka membuka berbagai peluang baru. Berikut ini peluang yang ditawarkan kurikulum merdeka dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk mengatur sendiri tujuan, metode, dan materi pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan berbasis minat dan bakat siswa.
Perencanaan pendidikan kini lebih fokus pada kebutuhan individu siswa, memperhatikan minat, bakat, gaya belajar, serta kecepatan belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, ada penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan cara pembentukan karakter luhur seperti gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta berorientasi pada pencapaian akademik. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis proyek. Dengan melibatkan proyek nyata yang menghubungkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada peningkatan kompetensi guru, yaitu guru juga mendapatkan kesempatan untuk terus mengembangkan diri mereka dan meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan. Jika peluang-peluang ini dimaksimalkan dalam perencanaan pendidikan, akan dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan di Indonesia, serta mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Subbab yang ketiga, ada tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Meskipun kurikulum merdeka menawarkan banyak peluang dalam memperbaiki kualitas pendidikan, implementasinya dalam perencanaan pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan yang nyata di lapangan. Yang pertama, ada kesiapan dan kompetensi guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya mengerti konsep, tujuan, dan cara penerapan kurikulum ini secara mendalam, sehingga kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Nah, banyak sekolah, terutama di daerah pelosok, itu masih kurang akan fasilitas yang memadai, sehingga menghambat pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, kesulitan dalam asesmen dan administrasi. Yang keempat, penyesuaian dengan karakter siswa dan konteks lokal. Hal ini menambah beban kerja guru dan memerlukan keterampilan khusus dalam perencanaan pendidikan yang relevan. Dan yang terakhir, ada ketidaksiapan sistem dan manajemen sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan koordinasi dan monitoring dalam implementasi kurikulum baru. Jadi, kesimpulannya, perencanaan pendidikan dalam kurikulum merdeka sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini membuka banyak peluang, mulai dari kebebasan metode hingga kolaborasi komunitas. Namun, berbagai tantangan seperti kesiapan guru dan keterbatasan sarana masih perlu diatasi. Diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak agar implementasinya berjalan optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.